Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang berkah. Semua manusia di alam semesta ini, saya, ibu atau siapapun, pasti menginginkan kehidupan kita ini dipenuhi dengan berkah, dengan kebaikan. Karena kalau kita melihat hari ini berbeda dengan di zaman dulu, mungkin kita masih kecil, kita lihat terkadang uang yang tidak banyak di zaman dulu itu bisa mencukupi keluarga. Tapi di zaman sekarang terkadang uang yang melimpah di hadapan kita rasanya tidak cukup untuk kehidupan kita. Apa bedanya nilai uang dulu dengan uang sekarang? Bukankah hari yang lewat juga hari yang sama? Detik jam juga detik jam yang sama berlalu seperti itu. Yang membedakan adalah karena hilang dan tetapnya berkah. Ketika kemudian kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghasilan sedikit pun cukup bagi dia. Tetapi ketika berkah itu hilang pada diri kita, maka penghasilan banyak pun tetap tidak akan cukup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keberkahan hidup itu dirangkum dalam sebuah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah mengatakan, kalau seandainya sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan juga dari bumi. Tetapi mereka justru mendustakan, maka kami azab mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkah ini macam-macam bentuknya. Di antaranya adalah ketika rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rumah yang sempit akan menjadi lapang. Ketika badan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan banyak penyakit yang akan mendekat kepada kita. Ketika umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panjangkan umur kita dan akan diperbanyak amal solehnya. Ketika ilmu menjadi berkah bagi kita, maka ilmu akan menjaga kehidupan kita. Ketika makanan dan minuman yang kita makan menjadi berkah, maka walaupun sedikit bisa mengenyangkan dan bisa menyehatkan badannya. Ketika sebuah keluarga itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang soleh dan juga solehah. Ketika rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita menjadi rizki yang berkah, maka kita akan diarahkan kepada makanan yang halal dan juga makanan yang baik. Ketika tetangga dan teman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senang dan juga mencintai kita. Jadi berkah ini mencakup segalanya, dan berkah itulah yang membawa kenyamanan hidup kita. Ibu bisa bayangkan, kalau seandainya penghasilan suami tidak banyak, tetapi karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penghasilan sedikit tetapi seolah-olah cukup, tidak ada mengeluh dalam rumah tangga. Kemudian diberikan anak-anak yang baik, yang tidak pernah durhaka dengan kedua orang tuanya. Kemudian rumah juga nyaman, tidak ada kebisingan apalagi pertengkaran. Kemudian memiliki tetangga-tetangga atau teman-teman yang menyenangkan. Pekerjaan yang tidak banyak masalah, badan yang sehat dan tidak banyak penyakit, kendaraan yang tidak pernah rusak. Bahkan kalau kita pun keluar, bahkan masuk ke rumah, keamanan yang luar biasa, tidak ada yang mengganggu kita. Ibu bisa bayangkan kalau seandainya ini semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita sudah masuk sorga di dunia sebelum masuk sorga di akhirat. Kita sudah hidup di sorga sebenarnya sebelum masuk kepada sorga yang sesungguhnya. Itulah keberkahan. Masalahnya, berkah itu sudah banyak dicabut dalam kehidupan kita. Allah berikan penghasilan yang banyak tapi tidak merasa cukup hidupnya. Dianugerahkan anak-anak, durhaka pula dia kepada orang tuanya. Rumah rasanya terbakar seolah-olah tidak ada kenyamanan di dalamnya. Pekerjaan suami masih ada masalah di sana dan di sini. Belum lagi penyakit-penyakit yang boleh jadi setiap bulan kita harus meminum obat dan kontrol kemana-mana.
Belum lagi ada kekhawatiran apabila kemudian keluar rumah. Dan begitu seterusnya, segudang kesulitan yang kita hadapi boleh jadi itu karena keberkahan dicabut dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian di pagi hari ini kita akan menyebutkan kenapa berkah itu sampai dicabut. Ada apa? Yang pertama, tidak memperbanyak mukaddimah. Karena boleh jadi kita ini sudah mulai meninggalkan perintah-perintah Allah, dan boleh jadi kita sudah mulai banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, harta kita, anak-anak kita, tetangga kita dan begitu seterusnya sudah tidak membawa berkah bagi kehidupan kita. Satu kisah yang menarik, Bu. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Al-Muqatil Ibn Sulaiman. Al-Muqatil Ibn Sulaiman. Muqatil Ibn Sulaiman ini satu hari diundang oleh seorang khalifah yang bernama Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur. Di mana Abu Ja'far Al-Mansur ini, Bu, ingin meminta nasihat kepada Muqatil Ibn Sulaiman, karena Muqatil Ibn Sulaiman seorang alim, seorang ulama di zaman itu. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini bertanya kepada Al-Imam Al-Muqatil Ibn Sulaiman dan mengatakan, "Ya Imam, bisa enggak kau nasihati diriku, berikan wasiat untukku?" Maka Muqatil Ibn Sulaiman mengatakan, "A'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu?" Aku menasihati kamu itu dengan apa yang aku lihat terhadap dirimu atau dengan apa yang aku dengar terhadap dirimu. Karena sesuatu yang didengar tentu akan lebih banyak dibandingkan yang dilihat. Maka kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, "Bima ra'aita." Kau nasihati aku sesuai dengan apa yang kau lihat dari diriku. Kemudian Muqatil Ibn Sulaiman mengatakan, "Ya Amiral Mu'minin, Inna Umar ibn Abdul Aziz anjaba ahada asyara waladan wa taraka 18 dinaran kuffina bi khamsati dananir washturiya lahu qabrun bi 4 dananir wa wuzi'a al-baqi ala abna'ihi." Wahai Abu Ja'far Al-Mansur, wahai khalifah, dulu para pendahulumu dari penguasa, Umar bin Abdul Aziz, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pendahulumu 11 anak. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dia meninggalkan 18 dinar. Itulah uang waris dia. Tapi dari 18 dinar ini kemudian digunakan 5 dinar untuk mengkafaninya. Kemudian dipesankan kuburan 4 dinar berikutnya. Coba bayangkan, sudah terpotong 9 dinar untuk fardu kifayah. Berarti sisanya tidak sampai 10 dinar, hanya 9 dinar. Itulah yang menjadikan warisan bagi anak-anaknya, padahal Umar bin Abdul Aziz itu khalifah. Dan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling adil. Tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai orang-orang yang mau sedekah bingung mencari orang yang akan disedekahkan, karena tidak ada yang menerima. Saking adilnya di zaman itu. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, dia hanya menyisakan dari hartanya 18 dinar. Yang 9 dinar digunakan untuk fardu kifayah, sisanya itulah waris untuk anak-anaknya. Kemudian Muqatil Ibn Sulaiman membandingkan dengan khalifah yang lainnya, Hisham Ibn Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Anjaba ahada asyara waladan, sama Hisham bin Abdul Malik pun punya anak 11, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz punya anak 11. Wa kana nasibu kulli waladin minat tarikati alfa dinar. Dan ketika Hisham ibn Abdul Malik meninggal, maka setiap satu anak warisannya 1 juta dinar. Tentu berbeda langit dan bumi, kan, Bu? Anak-anak Umar bin Abdul Aziz hanya 9 dinar dibagi kepada 11 anaknya. Tetapi Hisham ibn Abdul Malik, setiap satu anak 1 juta dinar. Tapi lihat kesudahannya, kata Muqatil Ibn Sulaiman, "Wallahi ya Amiral Mu'minin, laqad ra'aitu fi yawmin wahidin
ahadu abna'i Umar ibni Abdul Aziz yatasaddaq bimi'ati farasin lil jihad fi sabilillah wa ahadu abna'i Hisham yatasawwal fil aswaq yatasa'al fil aswaq wa qad sa'ala an-nas Umar ibn Abdul Aziz wa huwa ala firashil mauti madza tarakta li abnaika ya Umar qala taraktu lahum taqwallahi azza wa jalla. Katanya Muqatil ibn Sulaiman, walaupun anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz tidak mendapatkan warisan banyak dari ayahnya, sementara anaknya Hisham ibn Abdul Malik mendapatkan segudang warisan dari anak-anaknya. Tapi lihat kesudahannya, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, semua anak-anaknya dibukakan rizkinya oleh Allah, menjadi orang yang kaya raya, menjadi para pejuang Islam. Sampai aku melihat, kata Muqatil ibn Sulaiman, salah satu putra Umar bin Abdul Aziz, dia pernah menyedekahkan 100 kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Muqatil ibn Sulaiman, putra-putra Hisham ibn Abdul Malik, setelah ayahnya meninggal mereka menjadi miskin. Bahkan salah satu putranya meminta-minta di pasar-pasar. Kok bisa? Putra-putra Umar bin Abdul Aziz tidak dapat warisan. 9 dinar itu dibagi ke 11 orang kan. Tetapi setelah meninggal Umar bin Abdul Aziz mereka kaya raya. Tetapi Hisham ibn Abdul Malik sama-sama khalifah. Tapi setelah ayahnya meninggal, semua anak-anaknya menjadi miskin. Putra-putra Umar bin Abdul Aziz menjadi ahli sedekah, tapi putra-putra Hisham ibn Abdul Malik menjadi peminta-minta. Jadi satu hari manusia bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz soal kuncinya, kok bisa seperti itu, kok dunia ini bisa terbalik-balik kayak gini nih. Maka manusia bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz saat kematiannya, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu hai Umar? Lihat, di sini kunci berkahnya. Di sini nih kunci berkahnya. Taraktu lakum taqwallahi. Aku wariskan kepada anak-anakku bukan dinar, bukan dirham, bukan harta waris, tapi kutinggalkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah. Itu yang kuwariskan kepada mereka, ketakwaan. Fa in kanu salihin fallahu yatawalla salihin wa in kanu ghaira dzalik falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillahi azza wa jalla. Kata Umar bin Abdul Aziz, jikalau mereka dengan warisan takwaku kepada mereka menjadi hamba-hamba yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala dipastikan akan menjaga mereka. Allah yang akan memberikan rizki kepada mereka. Tapi kalau anak-anakku mereka tidak saleh, buat apa aku tinggalkan harta yang banyak yang akhirnya dengan harta itu menolong maksiat, menolong mereka untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Dia wariskan ketakwaan kepada anak-anaknya. Dia tidak mewariskan harta untuk anak-anaknya karena dua alasan. Sebab kalau seandainya warisan takwa itu diamalkan anak-anaknya dan mereka menjadi anak-anak yang baik, maka Allah yang akan menjaga rizki mereka. Tetapi kalau mereka tidak saleh, kemudian aku berikan harta yang banyak kepada mereka, itu sama membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Bu, kunci berkah itu ada di takwa. Ajari anak-anak kita ini solat, ajari anak-anak kita ngaji, arahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci keberkahan dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ketika tidak ada takwa, tidak ada iman di dalam rumah, maka tercabutlah berkah di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu takwa dan iman itu mencakup segalanya. Seorang suami saat bermuamalah dengan istrinya, maka dia harus bertakwa dan beriman. Istri juga sama, saat bermuamalah dengan suaminya juga harus takwa dan beriman. Saat mendidik anak-anaknya juga sama. Saat mencari ma'isyah, rizki untuk kehidupannya, seorang suami ketika bekerja harus punya takwa dan iman supaya tidak sembarang mengambil harta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
ketika berkah itu dicabut karena tercabutnya iman dan takwa. Kemudian yang kedua, yang menjadikan hilangnya berkah itu boleh jadi mungkin dalam kehidupan keluarga itu ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ketika dalam sebuah rumah itu satu saja melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, entah istrinya, entah suaminya, entah orang tuanya, entah anak-anaknya, maka berkah akan dicabut dari rumah itu. Karena yang menjadikan rumah itu berkah karena tauhid, karena iman, karena takwa yang tadi saya sudah jelaskan. Maka kalau masih ada yang melakukan kesyirikan, suka datang ke dukun, nempel-nempel, jimat-jimat, tangkal-tangkal, percaya kepada kelenik-kelenik, tidak percaya kepada Allah, ini tanda berkah hilang. Atau suka bersumpah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, meminta-minta ke kuburan dan begitu seterusnya, ini tanda berkah dicabut. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, al-i'rad anil Qur'anil Karim. Ketika di dalam rumah itu orang sudah tidak suka lagi dengan baca Quran, maka dipastikan rumah itu seperti rumah orang mati. Karena Nabi SAW yang mengatakan rumah yang dibacakan Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran itu sama dengan orang hidup dan orang mati. Tidak ada berkahnya, dicabut berkahnya. Karena rumah-rumah yang tidak dibacakan Quran itu pasti akan disempitkan kehidupannya. Dan itu digambarkan dalam surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Di dunia disempitkan kehidupannya, tidak ada berkah. Di akhirat dibutakan matanya. Kemudian juga yang keempat, adamu nisbatil fadli fir rizki ila razzaqil mun'im. Tidak menasabkan nikmat rizki itu kepada yang memberikan rizki kepada kita. Yang ngasih rizki kita siapa, Bu? Allah. Maka nasabkan rizki itu kepada Allah. Sebab kalau seandainya kemudian seseorang itu menasabkan rizki kepada selain Allah, mungkin menasabkan rizki kepada kecerdasannya, kepada titlenya, kepada kekuatannya, kepada kehebatannya, maka lambat laun rizki itu akan dicabut berkahnya. Makanya Qarun ketika dia merasa bahwa rizki itu dia yang dapat, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaan itu datang karena kecerdasanku, karena kehebatanku, karena kekuatanku. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya, dan tidak ada satu kelompok pun yang menolong dia, dan dia tidak sanggup juga menolong dirinya sendiri. Maka jangan pernah kemudian kufur nikmat dengan menasabkan nikmat itu kepada selain Allah. Seperti apa orang kufur nikmat itu? Ya tadi dia mengatakan bahwa saya kaya wajar karena saya ini ya sekolah. Saya kaya wajar, saya anggota dewan. Saya kaya wajar, saya kan menteri, saya presiden. Ya sudah sewajarnya saya kaya, karena saya cerdas, saya profesor, saya dokter, saya insinyur. Tidak. Rizki itu bukan diberikan Allah kepada kita bukan karena Anda seorang dokter, seorang insinyur, seorang profesor, anggota dewan, menteri, presiden, bukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki itu karena memang sudah kewajiban Allah memberikan rizki kepada kita. Dia menciptakan kita, dia kasih rizki untuk menunjukkan dia maha kuasa, dan kewajiban kita mensyukurinya. Kewajiban kita mensyukuri rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jangan kufur nikmat. Maka kita harus sandarkan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secuil rizki pun yang datang dari diri kita. Semua rizki itu datang dari Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 5, di antara dicabutnya rizki adalah
ketika al-inshighalu anil faraidi bi talabir rizqi, sibuk meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah dengan alasan sibuk cari rizki. Dan ini yang banyak. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala belum membukakan pintu rizki kepadanya, masih seretlah hidupnya. Masya Allah, rajinnya dia ke masjid, rajinnya dia datang ke majelis ta'lim, rajinnya dia baca Quran, baik, senyum, santun, luar biasa. Itu belum dibukakan tuh rizkinya tuh. Ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala membukakan rizkinya, mulai. Jangan lagi cerita hadir di pengajian, jangan lagi kemudian seseorang itu menyengajakan datang ke masjid baca Quran, atau mungkin zikir-zikir yang ia lakukan. Salat wajib aja sudah mulai ditinggalkan dia, sudah mulai meninggalkan jamaah. Akhirnya apa? Lambat laun bukan hanya jamaahnya ditinggalkan, salatnya ditinggalkan dia. Alasannya apa? Sibuk cari rizki. Rizki itu tidak terhalang dengan melaksanakan kewajiban. Banyak orang tertipu dan mereka mengatakan solat ini menghalangi saya rizki. Akhirnya kemudian dia tidak solat karena alasannya kalau tidak solat kan lebih banyak waktu mencari rizki. Salah. Rizki itu salah satu kuncinya adalah solat. Yang kedua, sehebat apapun kita mencari rizki dari pagi sampai sore dengan banting tulang, keringat-keringatan, tidak kenal lelah dan tidak kenal letih, tetap saja kalau takdir rizkinya segitu ya segitu saja, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Lalu kalau seandainya rizki itu memang sudah jatahnya segitu, kenapa harus meninggalkan kewajiban Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk solat, maksudnya solat di hari Jumat, bersegeralah kalian mengingat Allah, tinggalkan jual beli, kata Allah, karena itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Bukankah pada setiap solat kita duduk di antara dua sujud itu ada doa, warzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Dan dalam setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya solat itu justru pintu rizki. Ketika Anda meninggalkan kewajiban solat, berarti sama dengan mencabut berkah dalam rizki. Ini yang kelima. Yang keenam, tarku ikhrajiz zakat, tidak mau menjalankan atau mengeluarkan zakat, bakhil. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtar. Ketika manusia sudah menahan zakat-zakat harta mereka, kecuali akan dicegah turun hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang, tentu Allah tidak akan menghujaninya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, laisat as-sanatu bi alla tumtar, walakin as-sanata antum taru wa tumtaru thumma la yubarak lakum fihi, rawahu Muslim. Sebuah negeri yang paceklik, yang tidak ada turun hujan. Jadi negeri paceklik itu bukan negeri yang tidak dihujani sehingga gersang. Bukan. Kata Rasul, negeri yang paceklik itu bukan negeri yang tidak ada turun hujan di situ sehingga tanahnya jadi gersang, retak-retak, belah-belah, tidak bisa ditanam. Tetapi sebuah negeri yang paceklik itu ketika Allah hujani, terus Allah hujani, tapi hujan itu tidak membawa berkah. Itu maksudnya. Ya, memang turun hujan, tapi tidak bawa berkah. Yang dulunya mungkin panen itu setahun bisa 3 kali, kemudian juga hasilnya membahagiakan dan mencukupkan, sekarang boleh jadi mungkin setahun itu panen sekali atau 2 kali, itu pun tidak mencukupkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dulu perasaan uang 10.000 itu bagaikan uang 100 juta hari ini. Dulu ya kan, zaman baheula bukan. Kayaknya uang punya 10.000 itu wah udah luar biasa, kebeli segalanya. Sekarang punya uang 100.000, 1 juta sekalipun, jadi apa coba? Nggak jadi apa-apa sekarang.
Itulah karena uang dulu itu sedikit tapi berkah, sekarang uang banyak tapi tidak berkah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan bakhil. Karena sedekah, zakat dan yang semacamnya itu pembawa berkah. Terkadang para ulama dulu untuk mencari keberkahan dari sedekah itu, terkadang di antara mereka meniatkan sedekah itu untuk mengobati penyakit. Seperti yang dilakukan siapa? Imam Hakim Sahibul Mustadrak. Dia punya penyakit badan. Dia sudah berusaha datang ke dokter ini, dokter itu, tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Akhirnya dia coba datang ke majelisnya seorang alim di zamannya, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Hakim Sahibul Mustadrak itu mencoba bertanya kepada Imam As-Sabuni soal penyakit yang dideritanya, agar Imam Sabuni ikut mendoakan kesembuhan bagi dia dan jamaah yang hadir di majelis itu. Allah takdirkan Imam Sabuni ngomong sama jemaah agar ikut mendoakan kesembuhan Imam Hakim. Tiba-tiba keesokan harinya dari sekian jamaah yang hadir di majelis taklim itu ada seorang wanita salehah bermimpi didatangi malaikat, kemudian dititipi pesan agar dibilangkan kepada Imam As-Sabuni untuk disampaikan kepada Imam Hakim, kalau ingin sembuh penyakitnya bersedekahlah. Akhirnya kemudian disampaikanlah kepada Imam As-Sabuni. Akhirnya Imam As-Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim agar dia bersedekah air. Cari tempat yang berhajat untuk air, bersedekahlah air di situ. Akhirnya kemudian Imam Hakim berusaha untuk mengikuti arahan Imam As-Sabuni. Setelah dia ada tempat yang layak untuk disedekahkan air, dia gali sumur dalam-dalam di situ. Kemudian setelah keluar airnya, maka dia sedekahkan airnya kepada warga yang di sekitarnya. Tidak kurang dalam beberapa waktu setelah peristiwa itu Allah sembuhkan penyakit Imam Hakim. Dan ini kasusnya sama dengan seseorang yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia mengalami sakit, kemudian kata Imam Al-Mubarak ini, bersedekah dengan air. Akhirnya laki-laki ini bersedekah dengan air, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Tetapi tentu bersedekah dengan niat untuk menyembuhkan sudah pernah saya bahas dan bisa dilihat di YouTube ya. Umairah channel new, ada new-nya ya. Nah, di situ saya bahas tentang macam mana caranya bersedekah supaya membawa berkah dan obat untuk penyakit. Saya panjang lebar saya jelaskan di situ. Taib. Kemudian yang nomor 6, kenapa berkah itu bisa dicabut? Az-dzunubu wal ma'asi. Karena banyak melakukan dosa dan banyak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang Yahudi Bani Israel, Allah mengatakan fabidzulmi minal ladzina hadu harramna alaihim at-thayyibat uhillat lahum. Karena kezaliman mereka orang-orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Karena kezaliman mereka, Allah haramkan kebaikan-kebaikan yang harusnya Allah timpakan kepada mereka. Kenapa? Karena dosa dan maksiat tadi. Makanya kalau dalam rumah tangga, dalam sebuah rumah, kehidupan dalam rumah itu sudah ada 1-2 yang bermaksiat, hati-hati berkah hilang nanti. Makanya kenapa Allah melaknat seorang suami yang membiarkan keluarganya bermaksiat, bahkan disebut dayus. Karena dia yang menjadikan berkah dalam rumah itu dicabut karena maksiat salah satu keluarganya, entah anaknya, entah istrinya, entah orang tuanya, entah orang-orang yang dekat yang ada di rumah itu. Jangan biarkan kemaksiatan dalam rumah. Dan di hari ini subhanallah, kemaksiatan itu sulit dihindari. Dulu tempat yang paling aman dari maksiat dan dosa itu 2, kalau tidak rumah, masjid. Zaman dulu gitu ya. Tapi zaman sekarang dua-duanya sudah tidak aman lagi. Di masjid tidak aman, di rumah lebih tidak aman lagi. Semua maksiat ada di rumah itu. Apa yang tidak ada maksiat dalam rumah itu? Semua ada. Kalau dulu kita melihat aurat itu kalau keluar rumah. Sekarang dalam rumah saja bisa lihat aurat lewat YouTube, Facebook, Instagram. Bahkan ibu pula main TikTok pula di situ. Dalam rumah juga. Ya, nyanyi-nyanyi, buka-buka aurat dalam rumah, enggak punya malu, hilang rasa malunya. Sudah dicabut perasaan malunya itu, coba bayangkan. Kalau dulu ghibah itu Bu, harus keluar rumah dulu kan, mau ghibah sama tetangga itu, nanti ngumpul di rumah si Anu.
Sekarang gibah tidak perlu datang ke rumah, cukup gabung di grup WA. Subhanallah, ghibahnya udah lewat grup sekarang ini. Cukup ibu nyantai duduk di rumah, ada teh di situ, ya sama cemilannya, ada ketak ketik di situ kan. Gibahnya nggak perlu lagi ke tetangga, di rumah ada gibah tuh. Kalau dulu orang itu mau datang ke dukun, Bu, jauh. Kadang-kadang ke perbatasan desa, kadang di gunung-gunung. Dukun zaman dulu kan gitu, Bu. Hidupnya di lereng-lereng, nanti masuknya takut, ada tengkorak di situ macam-macam. Mikir-mikir orang dulu itu masuk. Sekarang banyak dukun online, Bu. Cukup di rumah saja, Bu. Konsultasi ke dukunnya lah cukup di rumah saja. Lihat, syirik aja masuk di situ. Apa yang tidak? Kalau dulu umpamanya mau maksiat itu, Bu, mau beli khamar, mau beli apa gitu ya kan? Kita harus keluar sembunyi-sembunyi takut ketahuan. Sekarang COD, Bu. Bisa datang ke rumah, mabuk sendiri kamar mandi. Ya. Naudzubillah, nggak aman lagi rumah ini. Hilang berkahnya di situ. Semua maksiat ada. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya rumah sudah dijadikan ajang kemaksiatan, tidak akan berkah. Ada seorang muslimah, rawatannya bukan kucing, anjing pula dirawat di rumah. Anjing coba, malaikat rahmat gak akan masuk. Belum lagi foto-foto yang dipajang gitu kan, patung-patung dan yang semacamnya. Ini menghilangkan berkah. Belum lagi kemudian Quran diganti musik. Ada rumah itu dari pagi sampai sore ngegedur itu musik itu. Masya Allah. Nggak ada bacaan-bacaan Qurannya. Macam mana rumah kayak gini akan berkah coba? Adzunubul ma'asi. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, muamalah yang tidak disaring, seperti memakan riba. Riba ini bisa menghilangkan berkah. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, kata Allah. Allah yang akan menghilangkan berkah karena riba, dan yang membawa berkah adalah sedekah. Jadi berkah dicabut karena riba, berkah ditambah karena sedekah. Dan hari ini subhanallah yang namanya riba itu sudah persoalan biasa. Orang nggak takut lagi sama riba sekarang ini. Tapi banyak orang-orang yang sekarang di kasus-kasus ya di medsos itu kan, orang yang pinjam-pinjam online tuh, pinjol-pinjol tuh, udah jelas-jelas riba di situ. Riba itu menghilangkan berkah, masih juga pinjol lagi. Akhirnya apa? Nggak kebayar. Terakhir apa, Bu? Gantung diri gara-gara pinjol, coba kan. Banyak orang bunuh diri tuh gara-gara nggak bisa bayar utang karena bunganya besar. Untuk bayar bunganya nggak sanggup, apalagi bayar pokoknya. Jangan coba-coba masuk ke ranah riba, karena riba itu menghilangkan berkah dalam hidup kita. Nggak akan tenang kita kalau makan riba itu. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 8, aklu hukukil akharin, memakan hak-hak orang lain, memakan harta fakir miskin, memakan harta anak yatim, memakan harta dari hasil dusta, dari hasil korupsi, dari hasil curang, dari hasil ngurangi takaran, ngurangi meteran, ngurangi timbangan, nipu sana sini, yang penting dapat uang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan dari harta-harta kalian dengan cara batil. Kenapa demikian? Karena Allah akan hilangkan berkahnya. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu alaihi, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu alaihi. Siapa yang mengambil harta orang dan dia ingin mengembalikannya, Allah akan bantu mengembalikannya. Siapa yang mengambil harta orang dan tidak ada niat mengembalikannya, Allah hancurkan kekayaannya, hilang berkahnya. Kadang-kadang dalam dunia dagang tuh, Bu, orang nyangka kalau nipu itu banyak untung, padahal banyak nipu itu banyak buntungnya. Nanti hasilnya sebentar banyak, nanti hilangnya juga cepat. Itu namanya uang hantu, Bu. Ya, makanya kadang-kadang orang terfikir yamhaqullah yaidukumul faqra, setan datang kemudian memberikan was-was. Enggak apa-apa, nipu saja. Nanti kalau kau tak nipu kau akan fakir, kau enggak akan untungnya, sedikit untungnya. Akhirnya mulai kemudian tipu sana sini. Orang yang jual buah-buahan campur pula buah jelek dengan buah bagus. Orang jual kain dikurangilah 1 senti 2 senti. Orang jual beras gitu kan, jual beras plastik pula isinya, Bu. Ibu pernah masak jual plastik itu, Bu. Rupanya ada pula tuh beras plastik itu. Jangan-jangan nanti semangka plastik,
jeruk plastik, lama-lama itu plastik semua tuh. Ibu jadi manusia plastik lah kan gitu. Tinggal bungkus aja tuh. Jadi banyak orang-orang nipu dipikir kalau nipu itu banyak untung tuh. Iya, zahirnya memang nampak ketika dia nipu dapat duit, tapi uang itu sebentar aja akan hilang. Sudah uang itu tidak berkah, dapat dosa kan gitu. Apa untungnya? Makanya kemudian dicabut berkah itu ketika kita tidak memikirkan hak-hak orang lain. Kemudian yang nomor 9, al-kadhibu wal ihtikar. Berdusta, nimbun, ya. Ihtikar itu artinya tukang timbun. Ketika barang banyak dibelinya ditimbun-timbun, nunggu barang langka baru kemudian dijual. Itu ihtikar, enggak akan berkah tuh. Ataupun dusta, ya. Termasuk juga al-hasad wal bughdul akharin. Hasad ini Bu, itu menjadikan hidup kita tidak berkah. Karena memandang orang itu capek Bu. Gimana enggak capek coba? Tetangga buat rumah, kepala tetangga tenang, kepala kita pula yang pusing. Bayangkan ya. Nanti tetangga nih habis buat rumah, beli mobil, gigi tetangga bagus, gigi kita pula sakit Bu. Kita yang sakit gigi nengok tetangga tuh. Nanti tetangga nih Bu, mulai dia naik mobilnya Bu, kita pula naik ambulan. Udah mulai itu. Itu orang hasad kayak gitu Bu. Mulai pening kepala, sakit gigi, terakhir kita dibawa ambulan. Tetangganya enak lah. Dia bisa bangun rumah, dia bisa beli mobil, dia bisa naik mobil, dia sehat, kita seterus. Itulah orang hasad. Orang hasad itu nggak akan berkah. Otak kita stres kan itu kan, asik nengok orang aja yang bukan hak milik kita. Gak perlulah kita nengok-nengok orang, cukuplah. Itu kata Rasul kepada Abu Hurairah, irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Qanaahlah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kaya hati. Ya. Orang senang itu dari dohirnya aja Bu. Ada orang kaya itu dohirnya saja. Kadang-kadang mereka masalahnya lebih banyak daripada kita. Maka kalau kita mau qanaah, redha dengan pemberian Allah, berkah hidup kita. Karena asal kekayaan itu dalam hati, bukan di badan, bukan pula di harta. Kemudian al-ghish fil mizan. Nomor 10, al-ghish fil mizan. Jangan suka ghish di situ, melakukan penipuan dalam timbangan. Kata Nabi SAW, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Ketika para pedagang itu sudah mulai mengurangi takaran timbangan, kecuali mereka akan ditimpakan paceklik yang hebat, susah ekonomi, dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Bayangkan, satu dosa azabnya 3. Satu dosa azabnya 3. Dosanya cuma satu, ngurangi takaran, ngurangi timbangan, curang dalam dagang. Tapi Allah lihat, berikan azab 3. 1, paceklik yang berkepanjangan walaupun hujan tidak berkah. 2, susah ekonomi, cari kerja susah di mana-mana. 3, dipimpin atau diutus pemimpin-pemimpin yang zalim, yang akan menzalimi rakyatnya. Naudzubillah. Tanda tidak berkah itu namanya ya. Kemudian juga yang nomor 11, adamut tawakkul 'ala Allah. Kurang tawakal, dipenuhi dengan perasaan takut. Takut kalau tak makan, takut kalau tak minum, takut kalau tak begini, tak begitu. Tidak tawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan, kata Rasul. Kalau kalian bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki, keluar dari sangkarnya lapar tapi pulang sudah kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Itulah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 12, qillatul istighfar. Ketika jarang kita mengucapkan istighfar, maka ini berkah akan hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Kukatakan kepada kalian, perbanyak istighfar kepada Rabb kalian. Dengan istighfar Allah akan hujani kalian, Allah akan tambah harta kalian, Allah akan tambah keturunan kalian, Allah akan jadikan hutan-hutan yang lebat, dan Allah akan aliri sungai-sungai. Itulah buah istighfar, penuh dengan berkah. Kemudian yang ke-13, ada mutta'addu fi talabir rizki, kurang beradab ketika mencari rizki. Seperti apa, Bu? Ya tadi, kurang bersyukur, menipu, berbohong, mengurangi timbangan, kemudian juga suka mencaci, memaki dan begitu seterusnya dalam mencari rizki. Maka itu juga salah satu hilangnya berkah dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kenapa manusia itu mereka berlomba-lomba mencari harta? Manusia itu kan terbagi 4 Bu ya, kalau saya boleh bagi itu. Pertama, memang ada orang yang mencari harta itu karena takut akan masa depan. Takut miskin, takut fakir, takut sakit. Nanti kalau nggak nabung, kalau sakit cemana duitnya, takut tak makan, macam-macam lah. Itu umumnya mencari rezeki itu karena itu. Tapi ada orang yang mencari rezeki itu hanya sekedar untuk al-istimta' saja. Dia sudah kaya dengan warisannya banyak, tetapi karena untuk menghabiskan kehidupannya saja tetap juga dia kerja. Kadang-kadang usianya sudah 50, 60, 70 tahun. Pada 70 tahun itu sebenarnya waktunya ke masjid, tapi masih juga dia cari harta, merasa nggak cukup. Ini bahaya nih. Ataupun yang ketiga, sebenarnya dia itu sudah kaya, dia mencari rezeki itu hanya sekedar ingin supaya ingin dikenal orang saja. Dia seorang pengusaha dan begitu seterusnya. Hanya dia nggak butuh rezeki itu sebenarnya, karena dia hanya popularitas saja. Tetapi tiga-tiganya sebenarnya kurang tepat. Yang tepat adalah yang keempat. Kita mencari rezeki itu memang untuk supaya kita tidak kelaparan, tidak meminta-minta. Tapi lebih daripada itu, kita mencari rezeki itu untuk menopang dunia dan agama kita. Itu sebenarnya inti daripada mencari rezeki itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah hujan juga di luar, semakin bising juga di di atas, tentu kurang dengar juga kita ya. Maka kajian kita hentikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.